Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal naskah 65.6a muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan paragraf di bawah ini untuk nomor 11 dan 12. Ya, kalian baca, akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang memanfaatkan sampah. Mereka menjadikan benda ini menjadi berbagai kerajinan. Mereka memanfaatkan sampah karena mereka prihatin mengenai masalah sampah yang tak kunjung selesai. Kerajinan yang mereka buat beragam, mulai dari mobil-mobilan, figura, dan lain sebagainya. Selain dijadikan sebuah kerajinan, mereka juga berinisiatif untuk mengolah sampah menjadi bahan yang berguna bagi kehidupan dengan tujuan agar benda ini tidak selalu merepotkan manusia. Karena di balik masalah yang membuat pusing, ternyata sampah juga memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Baik. Ini teks bacaannya soal nomor 11. Ya. Ide pokok paragraf di atas adalah ide pokok itu adalah gagasan yang merupakan inti permasalahan yang dibicarakan di sini. Ya. Ide pokoknya adalah yang A, ya, pemanfaatan sampah menjadi benda kerajinan. Selanjutnya nomor 12. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Jadi dari A, B, C, D ini mana kalimat pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan ini, ya. Yang ada jawabannya adalah yang C. Bagaimana cara memanfaatkan sampah dengan baik? Nah, ini ada jawabannya. Apa jawabannya? Yaitu diolah, ya, dimanfaatkan menjadi kerajinan dan lain-lain. Itu jawabannya. Soal nomor 13. Perhatikan paragraf di bawah ini. Kaca termasuk bahan konduktor panas. Kaca mudah menghantarkan panas walaupun tidak sebaik logam. Kaca ada yang mudah pecah jika terkena suhu tinggi dan juga ada yang tahan panas. Kaca yang tahan panas digunakan untuk peralatan masak, misalnya panci, tutup panci, dan tutup oven. Pertanyaannya, ide pokok paragraf terdapat pada kalimat angka. Jadi dalam bacaan ini, ya, ide pokok atau yang merupakan inti pembahasan ada di paragraf ke-1. Ya, kaca termasuk kalimat ke-1 maksudnya. Kaca termasuk bahan konduktor panas. Maka 13 jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 13. Perhatikan paragraf di bawah ini. Oh, ini tadi sudah, ya. Ini ternyata terulang soalnya. Kita langsung ke nomor 16, 17. Oh, nomor 14, 15 tidak ada. Lupa, belum dimasukkan ke sini. Kita lewati saja, tidak apa-apa. Nomor 16. Perhatikan paragraf di bawah ini untuk nomor 16 dan 17. Burung merpati memiliki beragam jenis warna, antara lain coklat, putih, hitam, atau perpaduan dari beberapa warna tersebut. Merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Inilah penyebab burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Makanan burung ini adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah desa burung merpati biasa memakan gabah yang sedang dijemur oleh petani. Nah, bacaannya nomor 16. Pertanyaan yang sesuai untuk mengetahui isi paragraf di atas adalah, ya, ini jadi dari A, B, C, D ini, ya, mana pertanyaan itu yang jawabannya ada dalam bacaan ini. Ya, dari A, B, C, D, pertanyaan yang ada jawabannya dalam bacaan tersebut adalah yang, ya, C, ya, C. Mengapa burung merpati dapat pulang ke rumahnya? Apa jawabannya? Karena ini, ya, karena merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Nah, ini, ya, maka jawabannya yang C. Berarti A, B, D ini tidak ada jawabannya dalam ini. Lanjut nomor 17. Berdasarkan paragraf di atas, burung merpati dapat kembali ke kandangnya setelah terbang jauh dengan cara ini tadi, ya,
cara apa? Ada di kalimat ini tadi. Nah, merpati memiliki semacam sensor dan seterusnya. Maka nomor 17 jawabannya adalah D, menggunakan sensor dalam hidungnya. Ya. Lanjut 18. Perhatikan paragraf di bawah ini. Ya. Pada hari Minggu 13 Maret 2016, siswa SD Nusa Dua Bali berkunjung ke Pulau Komodo. Pulau Komodo terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf di atas adalah, nah ini seperti tadi ya, dari A, B, C, D, mana yang ada jawabannya dalam bacaan? Ya, yang ada adalah yang A. Ya. Kapan siswa SD Nusa Dua Bali berkunjung ke Pulau Komodo? Nah, ini jawabannya ini ya. Dari Minggu 13 Maret 2016. 19. Titik-titik proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Kata tanya yang sesuai digunakan untuk melengkapi kalimat di atas adalah, ya kuncinya ada di sini, proses. Ya. Kata tanya untuk menanyakan proses itu menggunakan kata tanya, ya bagaimana. Jawabannya bagaimana. 20. Untuk memperoleh informasi dari suatu teks, kita harus membaca secara titik-titik. Ya, jawabannya adalah cermat dan teliti, B. Nah, itu Romawi 1. Kita lanjutkan ke Romawi 2. Teks yang nomor 28 ya. Teks yang isinya tentang informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dan bersifat ilmiah disebut dengan, ini adalah pengertian dari teks eksplanasi. Jawabannya 29. Perhatikan paragraf berikut. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suhu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, ya ide pokoknya adalah ini. Jadi kalimat ke-1, suhu menunjukkan derajat panas benda. Nah, ini ya. Ide pokoknya di kalimat ke-1 ini. Suhu menunjukkan derajat panas benda. 30. Kalimat tanya selalu menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Cara atau proses pengerjaan sesuatu adalah, kata tanya untuk menanyakan keadaan. Ya, kalau kamu menanyakan keadaan temanmu, kata tanya yang digunakan adalah, ya bagaimana. Jawabannya bagaimana. 31. Perhatikan paragraf di bawah ini. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Kata kunci pada paragraf di atas adalah, jadi kata kunci itu kata yang menjadi pokok pembahasan dalam bacaan. Kata kunci paragraf di atas adalah konduksi. Itu kata kuncinya ya, konduksi. 32. Penyajian karangan atau peristiwa yang panjang.
bentuk yang singkat dan efektif. Karangan panjang dibuat menjadi singkat disebut apa? Ya, disebut ringkasan. Ya, atau rangkuman juga boleh. Ringkasan boleh, rangkuman juga boleh. Perhatikan paragraf di bawah ini untuk nomor 33 dan 34. Ya, kita lihat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. 33. Ide pokok paragraf di atas ditunjukkan oleh angka. Di paragraf ini ada 3 kalimat ya. Ide pokoknya itu terdapat pada angka atau kalimat ke-1 jawabannya. 34. Arti kata warisan adalah warisan itu mempunyai arti peninggalan. Ya, arti kata warisan adalah peninggalan. 35. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya Romawi 3. Nomor 39. Teks eksplanasi mempunyai ciri yang memudahkan kita membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi yang kamu ketahui? Perhatikan ya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Itu yang pertama ya, berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, memuat keilmuan. Jadi ada informasi yang bisa diperoleh. Satu lagi, yang pertama itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, memuat keilmuan. Yang ketiga, strukturnya itu dimulai dari pernyataan umum, kemudian sebab dan akibat. Nah, itu ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, memuat keilmuan. Yang ketiga, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, kemudian sebab dan akibat. Itu nomor 39. Ciri teks eksplanasi. 40. Perhatikan teks eksplanasi di bawah ini ya. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya berdasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, tentukan hal penting yang kamu ketemukan dari teks di atas. Ya, banyak hal penting ya yang bisa kamu temukan dalam hal ini. Di antaranya adalah ini, misalkan di kalimat ke-1 ini, bioteknologi adalah istilah yang berasal dari terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi serta logos yang berarti ilmu. Nah, ini diantaranya ya hal penting yang bisa kamu temui. Ya, kamu bisa mencarinya lagi di paragraf kedua ya. Baik, itu untuk muatan bahasa Indonesia teks 56.e Romawi 5.6a. Kita lanjutkan ini berikutnya ya. Masih di muatan pelajaran bahasa Indonesia, kode naskahnya Romawi 5.7a. Yuk, langsung kita bahas nomor 11. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan apa?
Ya, waktu, betul sekali ya, waktu ya. Nah, kalau alasan yang itu kok kebolak-balik ya. Kalau alasan itu menggunakan mengapa. Kalau tempat menggunakan kata tanya di mana. Kalau orang menggunakan kata tanya siapa. Jawabannya A. 12. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf di atas adalah dari A, B, C, D. Yang ada jawabannya dalam bacaan ini adalah yang C. Apa pengaruh rempah-rempah terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Pengaruhnya apa? Misalkan ini meningkatkan kesejahteraan. 13. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan. Siapa menanyakan titik-titik. Jawabannya adalah menanyakan orang. Jadi kalau tempat itu menggunakan di mana. Kalau waktu menggunakan kata tanya kapan. Kalau alasan menggunakan kata tanya mengapa. 14. Berikut yang merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa adalah. Nah, kata tanya mengapa berarti jawabannya harus berupa alasan. Dari A, B, C, D ini yang memuat alasan adalah yang A. Jadi jawabannya yang A. 15. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Kalimat di atas merupakan kalimat apa? Ya, kalimat tanya. Tanya. Karena ini pertanyaan. 16. Berikut yang termasuk kosakata baku. Kosakata baku itu kosakata yang sesuai dengan kamus yang digunakan secara resmi. Dari A, B, C, D ini yang baku adalah yang A. Ini baku. B, C, D tidak baku. Harusnya bagaimana? Yang B. Jadwal itu tidak baku. Harusnya memakai W. Jadwal. Aktif itu seharusnya menggunakan F, bukan P ya. Aktif F. Kemudian yang D, aktivitas. Ya, seharusnya F-nya ini menggunakan V. Aktivitas pakai V. Jawabannya yang A. 17 titik-titik. Pemimpin pertempuran Ambarawa. Kata tanya yang tepat untuk kalimat di atas. Ya, titik-titik pemimpin. Pemimpin ini berarti menyatakan orang pelaku, maka kata tanya yang digunakan adalah yang siapa. C. 18. Surat undangan yang dibuat oleh perusahaan atau instansi dalam rangka menyelenggarakan sebuah agenda atau kegiatan yang diadakan dengan mengundang baik perseorangan atau kelompok disebut surat undangan. Ya, surat undangan yang dibuat oleh instansi, organisasi, contohnya sekolah, itu surat undangannya resmi. B. 19. Surat yang berisikan ajakan agar turut serta pada kegiatan. Mengajak ya, berarti D. Surat undangan. 20. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat undangan. Dalam surat undangan itu bagian-bagian yang ada adalah A. Alamat ya. Pasti tertulis alamatnya. Ya, alamat undangannya harus kemana. Kita mulai lanjut Romawi 2. 28. Kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan disebut titik-titik. Ini disebut kata baku. Jawabannya 29. Kata baku dari bateri adalah kata baku tulisan ini seharusnya baterai ya. B A T E R A I ya, baterai. Itu kata bakunya B A T E R A I, baterai, menggunakan I belakangnya. Lanjut 30. Kata baku dari asab adalah kata baku dari ini adalah belakangnya menggunakan P, asap ya. A S A P.
azab pakai P belakangnya, bukan pakai B ya. 31. Teks narasi sejarah sering menggunakan konjungsi, ya, kemarin sudah kita bahas, konjungsi temporal. 32. Cerita pada teks narasi sejarah bersifat fakta atau sesuai kenyataan. 33. Surat undangan ulang tahun merupakan contoh surat undangan. Ya, undangan ulang tahun ini berarti dibuat oleh seseorang pribadi, kemudian ditujukan kepada orang lain juga. Maka ini termasuk surat undangan tidak resmi. Ya. Nah, kalau surat undangan resmi itu dibuat oleh instansi untuk kepentingan instansi juga. Contohnya sekolah, kantor. Nah, kalau surat undangan tidak resmi itu dibuat oleh perseorangan saja. Contohnya ini surat undangan ulang tahun. 34. Bagian paling atas dari surat resmi, ya. Kalau kalian melihat surat dari SDIT, surat undangan, surat pemberitahuan, bagian atas itu ada namanya kop surat atau kepala surat. Ya, biasanya isinya itu ya, logo SDIT, kemudian alamat SDIT. Itu namanya kop atau kepala surat, bagian atas surat resmi. 35. Menggunakan tata bahasa baku merupakan ciri undangan. Ya, menggunakan tata bahasa baku itu ciri surat undangan resmi. Jawabannya. Romawi 3. Apa yang dimaksud teks narasi? Ya, teks narasi itu teks yang berisi rangkaian peristiwa. Itu singkatnya ya. Satu lagi, teks yang berisi rangkaian peristiwa. 40. Jelaskan yang dimaksud surat undangan resmi dan berikan contohnya. Ya, surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat dan untuk kepentingan kedinasan. Satu lagi, surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat dan digunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya, surat undangan pengambilan rapor. Baik, itu pembahasan kita kali ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.